Prabowo adalah pemimpin yang sudah dipersiapkan sejak 1998. Prabowo Subianto meski disebut-sebut produk murni dari otoritarianisme Orde Baru Presiden Soeharto, tahun 1966 sampai tahun 1998. Memang tidak dipungkiri merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden Soeharto, sang presiden yang pernah menduduki pemerintahan selama 32 tahun di Republik Indonesia, yang merupakan mertuanya Prabowo sendiri. Prabowo merupakan putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, arsitek ekonomi pada masa awal pemerintah Soeharto. Prabowo merupakan salah satu dari jenderal paling senior pada masa era pemerintahan Soeharto. Ia menduduki karir cemerlang di Angkatan Darat dengan jabatan terakhirnya sebagai Danjen Kopassus. Dengan predikat prestasi yang digapainya, ia sempat disebut digadang-gadang untuk disiapkan sebagai calon Panglima TNI. Namun karir itu kandas setelah jalan terjal yang dialami Prabowo Subianto sejak peristiwa Mei tahun 1998. Jalan terjal itu juga ia alami pada saat beberapa kali mengikuti kontestasi politik pada pencalonannya sebagai calon wakil presiden 2009 dan calon presiden di 2014 dan 2019. Yang pada akhirnya Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Angkatan Bersenjata Indonesia yang kini disebut Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan nomor Cap 03-8-1998 DKP 1, pada tanggal 21 Agustus tahun 1998 menjadi pembuka jalan bagi berakhirnya karir Prabowo Subianto di dunia militer. Surat ini terbit 3 bulan setelah pecahnya kerusuhan berdarah yang diwarnai kekerasan, penjarahan dan pemerkosaan etnis Tionghoa yang disebut peristiwa Mei tahun 1998 di mana Prabowo Subianto dituding merupakan salah satu perwira militer senior yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Namun, keterlibatan Prabowo dalam rangkaian proses penculikan para aktivis masih dianggap sebagai sebatas dugaan dan tidak memiliki bukti kuat. Salah satu alasan adalah karena ia tidak pernah diadili secara hukum terkait kasus tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan terbukti terlibat. Selanjutnya Prabowo merintis karir barunya dalam dunia bisnis di Yordania selama beberapa tahun. Sepulangnya ke Indonesia, Prabowo berupaya terjun di dunia politik pada awal 2000-an. Dia sudah membulatkan tekad untuk pengabdiannya kepada negara melalui berpolitik. Peran dedikasi dirinya yang pertama adalah maju dalam bursa pencalonan presiden pada 2004 yang dinominasikan oleh Partai Golkar, namun pencalonan ini gagal. Selanjutnya ia membangun kendaraan politiknya sendiri melalui Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Langkahnya dimulai pada 2009, ketika ia menjadi kandidat calon wakil presiden bersama Megawati Soekarnoputri. Namun pada saat itu hasil perolehan suara hanya mencapai 26,79%. Selanjutnya pada pemilu legislatif 2014, Gerindra memperoleh 11,8%. Ia berhasil membangun koalisi 5 partai besar yang kemudian mencalonkannya sebagai calon presiden, didampingi Hatta Rajasa. Namun lagi-lagi impian ini gagal dengan perolehan suara 46,85%. Pada 2019, Prabowo, yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno maju lagi, namun pada akhirnya kembali gagal dengan perolehan suara 44,50%. Pada pemilihan presiden 2024, usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dari Presiden Jokowi, Prabowo kembali bertarung berusaha menggapai obsesinya. Kini, ia maju dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Meski dalam pencalonan ini menuai berbagai kontroversi atas pencalonan Gibran sebagai calon wakilnya, namun pada akhirnya MK menetapkan keputusan kemenangan kontestasi ini dengan perolehan suara 58,6%. Dengan perjalanan proses yang sangat panjang di usianya yang sudah memasuki 72 tahun ini, sementara usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah memasuki usianya yang ke-79. Indonesia membutuhkan seseorang pemimpin yang mampu mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kejayaan setelah kemerdekaan. Apakah Prabowo memang dipersiapkan Tuhan untuk mengantarkan ke depan pintu gerbang kejayaan tersebut? 20 tahun mendatang tepatnya di 2045, Indonesia akan genap berusia 1 abad dan memasuki era Indonesia emas. 20 tahun mendatang akan ada kemungkinan akan melewati 3 kali kontestasi pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi.
Artinya bahwa akan ada 3 kali peluang pergantian pemimpin bila mana masing-masing menjabat 1 periode, dan 2 kali peluang pergantian pemimpin bila mana masing-masing mampu menjabat 2 periode. Dengan demikian bahwa masa kepemimpinan era Prabowo inilah yang akan menjembatani menuju gerbang kejayaan ke depannya. Sebagai penentuan dan tolak ukur frase kemajuan atau bahkan mengalami frase kemundurannya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk serta bimbingannya kepada para pemimpin di negeri tercinta ini. Amin. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Gemah Ripah, Baldatun Thoyibatun Warobun Gofur.